Yang mau sambil makan malam silakan ya. Yang mau sholat dulu juga silakan. Medan belum masuk waktu sholat nih. Belum. Wah, ntar langsung ditinggal sholat deh nih. Asir masih mandi tadi katanya. Tadi Pak Gagat sih bilangnya oke, kalau udah senggang jangan lupa masuk ya, saya bilang gitu. Oke. Lupa makan ya. Coba nggak tahu masuknya jam berapa nih Pak Gagat nih. Ya apa-apa, santai. Yang penting teman-teman di sini masih sabar ya. Tapi kalau ada yang mau ditanya dulu boleh. Ya, Ada yang kalau mau ada yang mau sharing-sharing. diskusi itu diskusi aja di sini sambil nunggu kan. Iya betul. Asal jangan nanya IPPD RI aja lah. Ini bosnya ICPD mana nih Pak Asir? Nggak datang-datang deh. Masih tadi aku telepon katanya baru mandi. Walah, si biar ganteng. Biar wangi. Nggak kecium, nggak kecium. Aduh. Ini yang pakai SPD udah oke semua nggak sih BKU-nya? Waduh, aku udah lama ngecek, Mbak. Aku belum oke loh. Masih fokus di anggaran akunya. Ini setengah-setengah. Dari tahun kemarin anggaran mulu. Iya, lepas 2023 lanjut 2024. Langsung yang si PDRI ya. Iya, Udah move on, Mbak. Tadi siapa tadi itu? Bu Lili ya? Pak Syafri yang mana ya Pak Syafri? absen-absen. Berarti semua yang hadir di sini udah full SCPD semua ya? Iya. Ada yang masih pakai FMIS Ya. nggak? Sudah full SIPD. Ada Soalnya kemarin kayaknya ada yang FMIS, ada yang SCPD. Jadi kerjaannya double itu. campur. Selamat datang Pak Gagat. Wis. Suhunya udah datang. Udah datang. Pak Gagat itu Bang Astar yang punya kegiatan ini ya. Pak Gagat masih di mute itu. Kita curhat-curhat aja, Bu.
full. Halo? Ya, siap. Kedengeran, Pak. Bang Astar, ngomong dong, Ya. Pak Gatot dari sini. Mas Agung dong. Pak Gagat, ini gini. Sebenarnya sih yang mau banyak bertanya itu Pak Asir. Cuma Pak Asirnya katanya masih mandi. Pak Asir kok mandi kok sore? Biasanya dia sehari sekali mandi. Nggak ikut-ikut lo yang ini. Biasanya sehari sekali dia mandi. Pak Gagat, sebenarnya mau nanya nih Pak Gagat. Ada teman-teman dari Nabire. Nah itu Gimana dia. kabarnya Nabire? Aman? Malam Pak, baik-baik Pak. Malam, Pak. Gimana Pak? SIPD di sana Pak? Ini Pak, yang di aklapnya yang data integrasi SIKD-nya bulan berjalannya belum tampil Pak. Biasanya nanti di akhir-akhir bulan, mepet-mepet baru tampil. Makanya sering Bulan berjalan itu bulan apa Pak? bulan yang saat ini gitu. Oh ya, kalau bulan saat ini memang belum. Jalan Pak. Katanya kabupaten lain udah tampil update. Oh, Bapak mau update tiap hari. Astar itu Iya. Pak yang bisa Pak. Astar Pak. Nanti saya update Pak punyanya Nabire Pak. Oh siap, makasih Pak. Ya. Izin Pak, soalnya saya di Kasda, saya yang kelola penerimaan sekaligus mengalirkan data sampai ke aklap. Wah, Asik deh nih. Dari Nabire langsung Pak Gagat yang handle. Aduh, makasih lagi Pak. Nabire. Terus masalahnya apa lagi Pak di Nabire Pak? Kalau yang masalah sifatnya kronis, yang ini Pak, akun-akun bendahara. Kenapa Banyak itu? yang nggak jalan. Hah? Akun bendahara apa itu? SKPD. Nggak ada pengeluaran? Iya, bendahara pengeluaran. Nggak jalannya kenapa Pak? Entah SDM atau malas tahu atau gimana, ya nggak tahu ya. Nyatanya nge-approve belanja saja kita handle pakai BUD. Oh, kalau nge-approve belanja di aklap memang nggak bisa pakai bendahara Pak. Harus pakai PPK Pak. Iya, izin. Maksudnya di level bendahara, PPK dengan PPK SKPD-nya nggak jalan, Pak. Nggak jalan orangnya apa? Nggak jalan loginnya Pak? Aplikasinya oke, cuma orangnya yang tidak tertib. Selama ini akhirnya BUD yang handle. Terus ke SIKD pernah dapat teguran nggak Pak? Di 3 bulan awal. 3 Oh. bulan awal tahun 2023, karena datanya kita sudah otomatis, tapi datanya nggak jalan. Nggak. Ya. Sekarang udah nggak ada masalah, cuman update yang bulan terakhir aja, yang belum. Iya. Dia cuma DTH, RTH-nya aja yang tampil. Selain itu nggak tampil bulannya. Ada teman di bagian akuntansi yang pernah ke Bandung, ketemu Pak siapa di Jawa Barat. Aduh, Firman. Pak Firman, ya. Cuma Terus? sampai saat ini ya itu nggak berjalan, dalam arti nggak selalu update bulannya. Oh. Waktu itu kita konsul soal penerimaan BLUT, pendapatan BLUT. Di Sekarang anggarannya sudah bisa penerimaan BLUT. Iya, sudah tampil. Alokasi Oke. anggarannya udah tampil.
Yang lain, Pak? Nabire untuk sementara itu saja. Oh, mantap. Penyerapan belanja sampai sekarang berapa, Pak? Kalau dibandingkan dengan realisasi penerimaan, kisarannya dia di 70-an%. Oh. Kalau dibandingkan dengan anggaran? Kalau dibandingkan dengan anggaran 50-an. Oh, Kita masih kecil ya, Pak? izin Pak, kita DBH-nya agak seret Pak. Kenapa tuh? Informasi terakhir laporan sanitasi, Hmm. Tapi otsusnya jalan, Pak? otsusnya jalan, malahan tahap 3-nya udah salur. Oh. Untuk semua otsus? Iya, untuk 3 jenis. Umum, khusus, Ya, dengan DTI. ya. Ya udah, Pak, Kita kalau ada tinggal, apa-apa, kabari aja ke kami. Biar apa yang bisa saya bantu. siap Pak. Kita kemarin laporkan DAO Air Market untuk salur tahap 3. Hmm. Ya, Jadi ya. tinggal nunggu. Baik. Silakan Pak Ketua, Pak Asar. Makasih Pak. Baik, dari Nabire, mungkin ada yang lain, kawan, teman-teman silakan. Kalau Kendari itu tinggal makan ikan Napoleon. Siap. Siap, Pak Gagat. Ya, ya Bang, dari Kendari Bang, ada Bang? Silakan. Ya, izin sedikit Pak Gagat terkait yang update data kontrak kemarin yang di penatausahaan. Alhamdulillah untuk yang data kontrak kami sudah melakukan adendum pada data kontrak. Hanya ada beberapa fitur atau menu di menu pencarian BAKP dan BAST yang menjadi tidak aktif menu pencariannya. Jadi ketika kita Oh, ketik nomor BAKP atau BAST-nya itu langsung hilang, tidak muncul. Sementara kalau di SKPD yang banyak data kontraknya seperti Dinas PUPR, kami kesusahan Pak untuk buat data kontraknya, agak harus dicari satu-satu untuk BAKP ataupun BAST-nya. menu pencariannya tidak aktif maksudnya. Iya, betul. Tapi adendumnya udah bisa. Bisa Pak. Alhamdulillah, sudah lancar. Nanti yang tanya adendum langsung tanya ke Kendari ya. Siap. Pak PJ gimana Pak PJ? Aman? Aman Pak, diperpanjang lagi Alhamdulillah. Masih beliau. Ya, enak Pak Kendari, Pak PJ-nya kapus datin soalnya. Yang lain ada? Baik, teman-teman dari lain, Bang Iqbal Bustami. Silakan Bang, Mana Bang Iqbal? kalau ada. Izin Pak Gagat. Siap. Izin Pak, saya dari BPKD Kabupaten Aceh Barat, Pak. Mungkin terkait dengan fitur yang terbaru ini yang apa? Adendum kontrak mungkin belum ada problem Pak ya, belum ada permasalahan. Cuman ini Pak, kemarin saya pernah ada WA ke Dewa Pak, SPD. Terkait dengan SPD kami itu ada satu kegiatan itu Pak, minus gitu Pak tampilannya di SPD. Ketika membuat SPD. minus Pak. Oh. Terhutang begitu aja. Kita lihat kalau secara Itu SPD triwulan berapa atau SPD periode berapa? rata-rata 4. 4. Jadi Ya. ada satu kegiatan kalau kita lihat tidak ada penggunaan untuk TBP GU di situ Pak. Jadi memang murni dibelanjakan untuk belanja LS. Tapi ada beberapa SPD-nya itu minus. Jadi kalau kita masukkan nilai belanjanya bertambah lagi minusnya gitu Pak. Oke. Mas Bustami, kendalanya kalau
SPD minus itu biasanya SPD yang periode sebelumnya tidak dicetak. Jadi misalnya ini habis perubahan atau pergeseran ya. Habis perubahan atau pergeseran, kemudian menerbitkan SPD baru, dan SPD-nya itu SPD periode terakhir. Tapi SPD periode 1, 2, dan seterusnya yang sebelum itu tidak diverifikasi dan tidak dicetak. Itu biasanya keluar minus. Nah, maka seharusnya itu diulang meskipun sudah habis, SPD-nya itu dicetak ulang. Ke-mute. Dicetak ulang di akunnya kuasa BUD, Pak ya? Ya. Oke. eh, Ini kan kalau kita bilang sampai dengan TW4 sudah diberikan, berarti kan 1, 2, 3 itu otomatis sudah kita otorisasi, Pak ya? Ya, nah tapi dalam hal mencetak tadi itu, ketika triwulan 4-nya dicetak, tapi triwulan 1, 2, 3-nya itu tidak dicetak, kebacanya di triwulan 4 tadi itu seakan-akan jika ada pergeseran anggaran atau pergeseran rak, Ya. itu di triwulan 4-nya itu dianggap tidak ada pergeseran, jadi dia tidak dibaca lagi gitu. Ya. Nanti Baik, Pak. dicoba lagi aja. Kalau memang masih minus, sampaikan ke saya aja. Saya Siap. ceknya. Siap, Ya. Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Monggo. Yang lain? Ada? Assalamualaikum Pak Gagat. Alam. Pak, Saru Pak dari Sedimpuan. Mana Juragan udah mandi belum? Tadi Pak jam 6 masih di kantor dia Pak. Banyak kali SP2D. Oh, berarti uangnya masih banyak dong. Bayar-bayar. Iya Pak. Ini Pak mau nanya. Kita Ya. kan pada saat ini tahapan untuk perubahan sudah masuk ke UAPPS. Sementara Dewannya tidak menyetujui pertanggungjawaban. Akhirnya untuk perubahan tidak jadi dilakukan. Oke. Nah, sementara di KUA PPS, anggaran untuk RKA sudah kita rubah. Kalau seandainya itu kita buat kepergeseran, apakah bisa perubahan struktur itu, Pak? Struktur anggarannya, Pak? Ya. Ya, Pak. Jadi Ya, kalau Pak. membaca ke regulasi kembali, tetap yang namanya perubahan itu berbeda dengan pergeseran, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, ketika kemudian perubahan tidak jadi, maka normanya yang berlaku adalah norma pergeseran. Kecuali Bapak mempunyai tambahan dana dari pusat, DAK, dan lain-lain yang menyebabkan struktur APBD-nya jadi berubah. Tapi kalau evaluasi PAD-nya tidak boleh berubah, Pak. Nah, Siap, sehingga, Pak. sehingga struktur APBD-nya jika tidak ada dana pusat baru yang masuk, maka strukturnya sama dengan pergeseran terakhir. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, caranya nanti tinggal dinonaktifkan atau dibatalkan saja yang perubahannya tadi. Kemudian Bapak buat jalur baru, jalur pergeseran, yang mana saldo awalnya adalah saldo pergeseran terakhir. Iya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Kenapa enggak jadi, Pak? Biasa, Pak. Politik, Pak. Hah? Politik, Pak. Politik. Oh. Bandel Coba dikasih gambarnya 2 orang yang berhadapan itu yang pakai kopiah itu. Yang merah itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Lancar lah itu. Oke, Pak. Kasih, Pak, ya. Ye. Bang Tuhardani silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Izin Pak, saya dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri. Anambas. Iya Pak, mungkin Oh. ada sedikit penyampaian Pak terkait data kontrak. Sejauh ini
untuk penggunaan fiturnya udah berlangsung dengan baik, Pak. Cuma kalau bisa tuh Pak untuk nomor adendumnya tuh Pak itu Hmm? jangan otomatis Pak. Karena kan fitur adendum ini kan baru muncul tuh. Jadi Ya, itu udah berlangsung jauh-jauh hari. Kalau kita input ke sistemnya kan maksa nomor lama dengan tambahan jumlah dan adendum tuh. Sedangkan kontrak fisiknya ya. nomornya beda, Pak. Jadi kalau bisa untuk data adendum tuh Pak nomor kontraknya itu bisa di-input manual aja, Pak. Itu berbeda dengan nomor aslinya ya. Iya, beda, Pak. Contohnya gimana Bang? Misalnya kontrak nomor 1 di adendum jadinya nomor 5 gitu. Enggak, Pak. Bisa? Kalau di addendum ini kan dikunci itu, Pak. Oh iya, enggak. Untuk Kalau yang di sistem saya yang kunci. Di prakteknya. ya kalau di prakteknya biasa Pak dia tetap nomor lama cuma ditambah sama kode aja addendum. Saya itu bulannya aja yang berbeda, Pak. Jadi dia tidak pakai 01 strip addendum, Pak. Contoh-contoh gimana prakteknya, Bang? Hmm. Bentar, Pak ya. Bang, saya harus izin apa ya? Izin share screen-nya, Pak. Nah, ini, Pak. Oh, ini kan yang di sistem. Ini kan di sistem, Pak. Kan di Ya, kuncinya nih di ujung. ya. Nah, Yang kalau yang ya, yang prakteknya di Bapak ya, di luar kalau sistem. prakteknya kita, Pak, menambahkan ini di sininya add aja, Pak. ADD itu ganti tanggalnya, ganti bulannya aja. Jadi nggak ada kode 01 addendum nih. Dan Oh, penomoran pun kadang-kadang tergantung daripada SKPD masing-masing, Pak. oh, kalau saya begini, Bang, karena kita ngomongnya database ya. Iya. Jadi di modul kontrak ini yang saya pegang adalah eh, nomor kontrak itu sebagai kode, tetapi di balik nomor kontrak itu ada ID. Nah, ada ID database ya. Nah, namanya ID transaksi. Nah, ID transaksi itu yang saya pakai supaya mengikat jika ada addendum, maka sistem sudah tahu, oh yang di addendum itu kontrak yang ini. Jadi database-nya itu ngikut semua gitu. Nah, kalau itu saya free text kan, seperti Mas Adi itu bisa diubah itu di free text kan, maka saya kesulitan untuk nyari data yang mana, yang ini yang di addendum tadi itu. Nah, jika memang format nomornya saja yang ingin dirubah, ya enggak apa-apa, sampaikan ke kami, tapi tetap bahwa nomor tadi itu harus tetap mengikat kepada nomor yang pertama, nomor Iya. nomor induknya, ya. Enggak apa-apa, sampaikan ke kami, mungkin formatnya yang akan saya rubah. Tapi tetap akan mengikut kepada nomor yang sebelumnya. Yuk, Pak, apalagi Pak, untuk fitur KKPD itu, Pak, itu apakah KKPD. bisa ya disediakan untuk fitur verifikasinya, Pak, untuk KKPD verifikasi oleh PPK SKPD, Pak. KKPD. Verifikasi apanya nih, Bang? Daftar real, lah, daftar pembayaran real, Pak. DPT-nya. Ya. Oh, DPT-nya kan ada verifikasinya.
nggak bisa di-veri, Pak. Kita nggak bisa, misalkan kan itu ada rincian, Pak, kan di KKPD kan tidak semua Nah, pembayaran belanja itu bisa boleh dibayarkan melalui KKPD ini, Pak. Jadi ketika nah. dia masuk dalam daftar real itu, Pak, kita nggak bisa nolak salah satunya, Pak. Bentar, kan prosedur awalnya kan eh, dibuatkan oleh PPTK, Ya, ya Pak. kan? Ya. Setelah PPTK membuat, DPR kan? Iya. Nah, DPR-nya dibuat, itu kan langsung ke PPK. Ya, cuma misalkan ada 10 item nih, misalnya di dalam KKPD itu adalah belanja honorarium dan PNS, Pak. Kan itu kan seharusnya kan kalau dari ketentuannya kan untuk honorarium itu tidak bisa tuh untuk KKPD itu, Pak. Nah, kita Oh. mau nolak salah satu rinciannya itu, Pak, ya akhirnya eh, kita minta SKPD itu batalkan langsung, dihapus, diganti rinciannya, Oh Pak. iya, iya, ya kalau yang nanti ada rincian ditolak dan tidak itu adanya setelah itu ada di bendahara. Jadi PPK-nya, kalau PPK-nya tadi itu mengesahkan DPR-nya tadi itu, apakah DPR ini boleh lanjut atau enggak. Jadi bukan mengoreksi isinya sih sebenarnya. Apakah perlu Berarti mengoreksi isinya? Nanti PPTK-nya bingung. ya, Kalau di kadang kan prosedurnya ya, di Permendagri-nya begitu sih. kalau di apanya, maaf, Pak, kalau di ketentuannya kan itu kan ada penolakannya tuh, Pak. Iya, Penolakan tagihan itu yang belum ada di sistem nih, Pak. Ketika ada a- ada kan? Loh, belum, Pak. oh, saya nggak bisa buka ya, jadi satu di tab saya ini. Mungkin terkait hal itu, Pak. Yang kedua, Pak, ini yang selanjutnya tuh terkait STS nih, Pak. Hah? Terkait STS itu, Pak, dia kan setelah dibuat tuh, Pak, oleh BP dia langsung pengesahan, Pak. Sedangkan PPK itu dia hanya bisa mereview, jadi dia tidak bisa memverifikasi apakah benar ini STS tersebut telah sesuai nilainya, nilai pengembaliannya, rekening yang dipilih. Dia langsung muncul di PA, Pak. Jadi PPK SKPD itu dia tidak bisa memverif, Pak. Dia Ini bisa STS apa, melihat Mas? STS UP atau STS di GU, GU, TU? Pak. Semua, Pak. GU LS, Pak. Kalau GU kan STS-nya kan tidak ada kode rekening ya, Pak? Iya kan, eh, seharusnya kan, Pak, PPK SKPD itu kan ketika dikembalikan kan dia harus mereview itu, Pak. Dia memverif dulu sebelum pengesahan PA. Ini yang di sistem ini dilangkauinya, Pak. Enggak, gini. Dari Saya jelaskan dulu ya. Kalau ya, yang kalau yang STS UP GU itu kan ya. gelondongan, tidak ada kode rekeningnya kan? Untuk STS koreksi UP belanjanya, Pak, GU. CP-nya, Pak. Loh, kalau koreksi belanja kan tidak pakai STS. Kalau UPGU loh ya, kecuali LS. Nggak, kalau kejadiannya di GU, Pak, di GU. Pas kita koreksi Ya, belanja, misalnya belanja ATK tuh, ya, mau kalau koreksi ditagih. belanja itu tidak ada STS. Kalau koreksi belanja UPGU ya, nggak ada STS-nya itu. Kalau STS UP GU itu gelondongan, nggak ada rekeningnya. Kalau STS-nya LS, nah itu baru ada sama STS-nya TU. Itu ada kode rekeningnya itu. Yang mana yang perlu verifikasi, Pak?
Nggak apa-apa kalau memang iya nanti saya cek regulasinya, prosedurnya. Kalau memang itu iya begitu, ya saya perbaiki. Tapi yang selama ini yang saya tahu, kalau STS, UP, GU itu tidak ada kode rekeningnya, cuma nilai aja. Terus kalau koreksi belanja itu tidak ada STS-nya. Kalau koreksi belanja GU ya, Iya, Pak. itu tidak ada STS-nya. Terus kalau misalnya koreksi belanja GU perlu verifikasi dari PPK SKPD, ya nanti aku cek ya regulasinya. Tapi kalau yang ada STS kunci rekening itu di TU sama LS. Itu ada itu. Nah, itu juga kalau memang perlu, apakah memang diperlukan apa enggak tambah panjang. Diperlukan ke PPK, SKPD, ya enggak apa-apa. Nanti coba saya cek. Iya, Pak. Tapi nafasnya begini sih. Selama itu sifatnya uang tidak hilang, artinya uang masuk, itu verifikasi terhadap PPK, verifikasi terhadap transaksi tersebut oleh PPK SKPD itu sedapat mungkin nggak ngerepoti gitu. Tapi kalau memang itu diperlukan ya nggak apa-apa. Kecuali koreksi itu koreksi keluar, jadi menambah belanja, mengurangi uang kas. Nah itu perlu PPK untuk melakukan verifikasi. Itu logik yang dipakai di sistem. Tapi nanti saya cek lagi ya, Mas Tua. Ya, makasih, Pak. Nggih, nggih. Nanti kalau ke Anambas jangan lupa bawa mie tarempa ya. Siap, siap, Pak. Ya, yang lain. Baik, yang lain mungkin dari Mbak Afrianti atau Bang Agustinus Sumba atau dari Program Galus, silakan. Assalamualaikum malam Pak Bos. Wah, sudah mandi belum, Bos? Udah Pak Bos. Hah? Lagi di jalan ini Pak. Oh, gimana kok nggak jadi perubahan? Aduh, LKPJ kita dah. Biasalah tahun politik Pak Bos. Hah? Tahun politik. Biasanya abang nggak mempan sama politik-politik gitu. Ya Pak Bos, aku lagi tertal lagi Pak Bos ya. Siap, siap. Siap, salam. Ada lagi? Ada lagi? Oh, dari Malam Pak Gagat. Silakan. Siap. Pak Gagat, mengenai Kabupaten Sumba Tengah kan baru pengaplikasian untuk SIPD di tahun ini. Yeah. Nah, untuk input saldo awal kami sudah Pak, cuman ada beberapa laporan yang mungkin belum keluar, artinya belum keluar itu terkait kemarin LAK itu sudah keluar Pak, saya cek. Nah, untuk LB Sal karena dia tidak mengakui adanya koreksi silpa. Nah, karena memang kejadian di kami ini agak kredit sedikit, ada beberapa transaksi yang salah state waktu audited kemarin BPK-nya. Nah, contohnya apa itu Pak? Nah, jadi ada dana BOS, sama pihak sekolah itu disetor ke rekening Kasda. Enggak, dikembalikan ke rekening BOS. Nah, saya waktu dikembalikan ke rekening BOS, tapi ada yang satu sekolah ini ke provinsi Pak kembalikannya. Iya, dikembalikan di provinsi Pak. Jadi kita langsung waduh, ini kok dikembalikan di provinsi, saya bingung juga ini ngakuin. Terus sama provinsinya dikembalikan lagi nggak? Provinsinya dikembalikan tapi over tahun Pak, lewat tahun. Oh, karena lewat tahun. Nah, tapi sama BPK dikoreksi
tidak diakui, padahal uang itu sudah masuk, Pak. Maksudnya tidak diakui apa, Pak? Tidak diakui sebagai silpa, bagian dari silpa. Loh, terus diakui sebagai apa? Karena uang itu tidak ada di Kasda, dia sudah keluar ke provinsi, Pak. Ya kan sudah Gitu. dibalikin. Kan lewat tahun balikinnya, tahun ini dikembalikannya. Ya, ya. Berarti kan ada koreksi ekuitas, toh? Oh, ya, koreksi ekuitas, Pak, benar. Iya, iya. Ya udah, enggak apa-apa. Koreksi ekuitas saja di tahun ini. Oh, di tahun ini. Siap, Iya. siap. Oke. Di Ini jurnal umum kebetulan- aja, Pak. Oh ya, di jurnal umum nggih, Iya. Pak ya. Nggih. Oh, nggih. Kebetulan ini Pak, kemarin by WA sama Pak Gagat, planning hari Senin ketemu sama Pak Gagat. Senin kapan, Pak? Tanggal 16 by WA kemarin. Ya Allah. Bapak berangkat kapan? Minggu, Pak. Lusa. Sudah beli tiket belum? Nyun sewu sudah, Pak. Ya Allah. Senin saya nggak di Jakarta, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya apa nanti WA sama saya. Saya tak. Ya, siap. Nggih. Siap Nggih. Pak Gagat kalau gitu. Sip. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum. Oke, siap. Salam. Nanti kalau koreksi ekuitasnya nggak bisa, kabari ya, Pak ya? Iya. Nilainya Ya, Pak. berapa? Oke. Nggih, Pak Gagat. Makasih, Pak Gagat. Siap. Baik, yang lain? Mbak Afriani atau Mbak Juliana? Atau dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afrianti. Ya. Waalaikumsalam. Afrianti. Malam Pak, maaf Pak, kami Malam, Bu. mungkin baru pertama nih sama Pak Gagat mungkin dari Bintan Oh. Pak, Kabupaten Bintan Pak. Bintan. Saya ke sebelahnya Bintan sering. Iya Pak, Bintan belum pernah. Kemarin udah ada rencana juga Pak, mungkin. Main aja Bu ke itu kalau kumpul-kumpul nanti saya kabari kalau saya di Ya, Batam. boleh Pak ya. Kemarin Nggih. saya dikasih tahu juga sama orang Karimun. Katanya pernah ketemu Pak Gagat ya. Itu Ya. Pak, kami permasalahan kami itu di BKU itu belum ini ya Pak. Untuk BKU apa, Bu? belanjanya tuh BKU BUD ya Pak. Untuk belanjanya kenapa? Kami kan Pak ada deposito itu tapi nggak melalui SP2D. Masih manual, Ya. jadi selisihnya di situ Pak. Gimana caranya Pak biar klop gitu? Deposito Karena deposito kan nggak keluar dari BKU. gue keluar dari kas daerah Pak. Tuh. Jadi nanti Tapi rekening korannya depositonya itu lewat tahun apa enggak, Bu? enggak. Nah, iya ngapain dikeluarin? Enggak ada pencatatan di situ Pak. Kan ada uang keluar Pak dari kas daerah. Kalau dicatat malah dimarahi Bu Sri Mulyani, Bu itu. Enggak dicatat ya Pak. Kalau Iya. laporan hariannya tuh Pak, laporan posisi kas harian? Laporan Itu posisi di kas situ. harian biarin tetap di kas aja, Bu. Oh itu. Iya. Tapi Ibu selisih Alin, nanti Pak dengan rekening nanti koran kalau- Pak. Nggak apa-apa. Nanti di akhir pada saat pencairan kan balik lagi itu, Bang. Oh ya. Oh gitu Pak ya. Hmm. Baik Pak, mungkin itu saya pertanyaannya. Ya, ini saya jelaskan mengenai deposito ya. Jadi kalau Ya, deposito itu memang tidak keluar melalui SP2D. Ya. Nah, itu keluarnya melalui nota kredit, pemindah bukuan. Ya. Nah, sehingga kalau memang itu melalui nota kredit pasti tidak berpengaruh kepada BKU. Kecuali Ibu itu membuat depositonya melebihi tahun anggaran. Kalau melebihi tahun anggaran harus masuk ke neraca. Berarti Kalau di enggak, akhir tahun enggak usah, biar. harus ditarik ya Pak semuanya. Iya Bu, nanti dimarahin Ibu di DAU-nya
Ini uangnya banyak, ini DAU-nya dikurangi. Oh, iya. Baik, Pak. Iya. Terima kasih. Nggih, nggih. Ibu dari mana? Dari Bintan kan dekat sama ini ya, Bu ya. Batam. Provinsi, Pak. Ya itu apa? Tanjung Pinang kan? Kota Iya. kan? Oh, Satu daratan, Pak. iya, kota Tanjung Pinang kan udah bagus tuh. Sampai aklab. Iya, Pak. Kami malah belajar dengan Kota Tanjung Pinang juga, Pak. Nah, nggih, siap, siap. Ya, ya Pak. Terima kasih. Nggih. Sama-sama, Bu. Baik, silakan. Ini Yang berikutnya. ini saya sambil jalan ya di apa-apa, yuk lanjut. Izin Pak Gagat, Siap. izin Pak Astar. Ini sebentar mungkin ya Pak. Ini Pak, ada dua nih Pak yang mau ditanyakan Pak kan. Pertama terkait dengan RAK Pak, rencana anggaran kas. Rap. Kan kalau di menu RAK itu kan ada realisasi kalau memang SPD 4 triwulan kan realisasi 4 triwulan Pak ya. Kalau memang realisasi itu bisa lebih besar daripada RAK-nya itu disebabkan kenapa ya? Ya Pak. Realisasinya lebih besar dari RAK. Nah, harusnya Di kan di bulanannya atau di triwulannya, Mas? di triwulannya Pak. Jadi misalnya RAK TW1 itu 5 juta, tapi di realisasi RAK TW1-nya itu bisa lebih dari 5 juta gitu Pak. Itu per rekeningnya atau per apa? Per objek belanja Pak. Kan Oh, kalau RAK, SRO-nya? Kalau SRO-nya? iya Pak. Per SRO-nya begitu? Iya Pak, betul Pak. Mestinya nggak bisa sih. Mestinya memang nggak bisa Pak, tapi saya nggak tahu Ya. Pak ya, beberapa yang seperti itu Pak ya. Tapi di LRA-nya gimana, Mas Iqbal? Di LRA-nya terbaca sebesar realisasi RAK itu Pak. Enggak, lebih kecil atau lebih besar dari anggaran? Karena ini kan kita kan di SPDTW 4 itu kan masih berlebih Pak ya. Masih belum ada Oh, iya, iya, iya. RAK-nya ini kan. Jadi kalau Coba Mas nanti di capture kan yang tadi itu, yang boleh, siap. merah itu, yang minus itu, kirim ke aku ya. Siapa? Ya, mestinya nggak bisa. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tadi Pak yang adendum kontrak Pak ya. Ini kan kita ada mengalami adendum terkait dengan masa pekerjaannya Pak. Jadi ada penambahan. Nah, jadi Penambahan waktu. Penambahan waktu. Jadi memang di penambahan waktu ini ada perubahan PPTK begitu Pak. Perubahan PPTK. Sedangkan kan BAKP dan BAST kan saya kurang tahu Pak ya, apakah memang sekarang mungkin ada fiturnya. Tapi kalau yang sudah saya buat Pak, mengikuti si PPTK yang membuat kontrak Pak. Memang PPTK yang lama Pak, nggak bisa kita buatkan dengan PPTK yang baru Pak. Mungkin ada fitur itu bagaimana gitu Pak? Karena kan PPTK ini kan lumayan sering Pak ya pergantian personilnya. Kalau penggantian personil PPTK KPA itu jangan ngedit apa-apa, yang diedit itu usernya aja. Jadi user PPTK tersebut itu diganti aja, itu ganti sendiri. Diedit di username-nya gitu Pak? Iya, kan usernya ada tuh di penatausahaan PPTK. Oh, berarti kalau memang mengganti itu nggak usah kita buatkan akun baru, kita edit aja Pak ya? Iya, jangan buat akun baru. Akun baru mah repot nanti pelimpahan ulang. Oh, siap. Baik, Pak. Satu lagi, Pak. Ini saya juga baru tahu, Pak, terkait dengan update kartu kendali di akun PPTK, Pak. Nah, ini Pak yang... Kartu kendali kontrak maksudnya? Kartu kendali kegiatan, Pak. Oh, kartu kendali kegiatan. Kendali kegiatan. Ini kan baru saya lihat, Pak ya. Alhamdulillah ini juga terbantu banyak Pak ya, karena kan kalau perbandingannya dengan buku pembantu objek belanja di Bendahara Pengeluaran lebih itu. Ini Pak ya, bantuannya Pak ya. Cuma memang kalau bisa Pak ya, terkait dengan STS LS nih Pak, itu kan mengurangi realisasi Pak ya.
Kalau bisa Pak, karena kan kalau saya lihat di buku pembantu objek belanja di Bendara Pengeluaran, itu STS-nya itu tidak tercatat Pak ya, histori STS-nya itu. Jadi Di buku di di buku real pembantu. ya, Pak, betul Pak. Jadi kalau realisasinya itu memang sebesar SP2D, tapi yang mengurangi itu di aklapnya Pak nanti. Di aklapnya, di LRA-nya itu mengurangi sebesar si STS LS. Oh. Nah, tapi mungkin bisa dibantu Pak kalau di buku pembantu objek belanja atau di kartu kendali kegiatan ada histori si STS ini Pak, sehingga mengurangi realisasi juga Pak di situ Pak. Di register SP2D-nya kelihatan nggak, Mas, STS-nya? SP2D nggak ada Pak. Hah? Di register SP2D yang hanya ada SP2D-nya aja Pak. Ada mestinya, Mas. Itu mengurangi. Yang STS ini Pak. Iya. Masa nggak ada? Siapa? Boleh ini saya cek lagi Kak. Yang Ya, terkait nanti tolong dicek ya. Kalau itu mestinya STS itu kan kontrakon. Jadi kontrakon itu ya yang LS ya, itu kontrakon. Berarti kalau yang sudah dikeluarkan belanjanya 100, dikembalikan berapa itu ya langsung menunjuk kepada belanja di mana yang tadi itu dikembalikan. di register SP2D berarti Pak ya? Ya, di register SP2D. Siap, baik Pak. Sama di BKU-nya. Oke, siap. Di BKU aman sih Pak, memang terbaca sih Pak. Kalau di BKU Oh ya. terbaca Jadi sih. yang belum keluar tadi di apa? Yang belum kelihatan itu di kartu kendali kegiatan Pak, sama termasuk juga pemberitahuan ke kartu kendali kegiatannya Pak ya. Betul. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Baik, silakan. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya dengan Pak Gagat? Ya, ada saya Pak dari Aceh Barat. Itu enggak harus saya loh yang jawab, Astar juga boleh jawab. Ya, halo Pak Silakan. dari Aceh Barat Pak. Ya, ya. Ya Pak Gagat, ini saya mau nanya Pak kan, jadi kemarin itu ada di aklap Pak, ada rekening yang di DPA yang ada, tapi ketika buka untuk di LRA-nya tuh malah nggak muncul Pak, itu kenapa ya kira Pak ya? Jadi misalnya contoh yang ini ada kejadian dari yang sumber dana JKN sama dana BOS. Misalnya tuh ada 3 rekening dana BOS, belanja pegawai BOS sama belanja barang BOSnya muncul, tapi belanja modalnya tuh nggak muncul di LRA-nya. Ada juga JKN gitu juga. Jadi misalnya yang lain itu muncul, ada satu misalnya belanja bahan habis pakai gitu nggak muncul, tuh kira-kira kenapa ya Pak ya? Di LRA-nya Pak. Itu realisasinya atau anggarannya Pak? Rekeningnya Pak malah muncul Pak. Jadi seluruhnya muncul Pak. Jadi baik relasi dan anggarannya memang ada muncul Pak. Jadi satu line itu nggak ada muncul Pak. Rekeningnya ada, kita cek di DP ada. Jadi ketika bidang akuntansi mau bikin SP3B Pak ya untuk jurnal, ketika dilihat rekeningnya itu nggak muncul Pak gitu. Tapi misalnya kalau dari 10 di DPA yang sama, satu rekening doang gitu Pak yang nggak ada muncul Pak, yang lain muncul gitu. Oke, coba Bang Rian. Iya. Dicoba anggarannya, jurnal anggarannya itu di unapprove terus di approve ulang. Oke, di approve ulang Pak ya? Ya. Anggarannya ya. Jurnal anggarannya Pak ya? Oke. Ya, jurnal anggarannya itu di unapprove terus di approve ulang. Oke, baik. Kalau masih belum muncul kabari saya. Oke, boleh Pak. Maksudnya Pak. Siap. Izin Pak, sedikit dari Kota Kendari. Kebetulan kan ya. Baru mau menerapkan KKPD, kemarin sudah membuat siapa itu namanya? Ya. Namanya Bos. Siap, saya Udi dari Kota Kendari Pak. Izin. Di Kota Kendari baru melakukan kerjasama dengan Bank Sultra terkait penerapan KKPD.
Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bagaimana untuk laporan DTH dan RTH-nya terkait laporan pajaknya, Pak. Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari Pak Gagat waktu yang di Lombok membahas KKPD. Kan kalau di KKPD itu kita tidak menginput lagi pajaknya, Pak ya. Nah, jadi itu mekanismenya bagaimana begitu, Pak? Ya, kalau nggak diinput ya nggak perlu diurusi, dianggap aja belanjanya tadi sudah bayar pajak. Kalau pajaknya nanti sudah dibayarkan sama banknya. Jadi memang kalau yang full itu misalnya dari UPKKPD-nya itu memang tidak ada laporan pajak sama sekali berarti ya, Pak ya? Nggak ada. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Baik, Bang Asyar, silakan. Halo. Wah, aja kok. Assalamualaikum, Pak. Pak Ram. Gagat. Pak, aku mau nanya ini. Di usernya kuasa BOD nggak bisa dibuat munculkan data kontrak tuh, Pak? Data kontrak. Iya, Pak. Di usernya BUD saya lihat nampak, Pak. Perlu tak? Iya, Pak. Soalnya Bang Yang Asyar kuasa BUD ya. Iya, yang eksekusi kan kita, Pak. Jadi kontrak mana yang belum terbayar, kita mesti pantau, Pak. Ya. Register kontrak kan? Iya, Pak. Oke. Kedua ini, Pak, mengenai STS pengembalian LS, ini kan ada kejadian nih, Pak, kesalahan pilih kode rekening nih. Salah satu caranya kan mesti pengembalian dulu orangnya kan, Pak. Itu kan SPD-nya balik, Pak. Cuman yang jadi pertanyaan saya nantinya, kalau dia pakai data kontrak, dia kan pakai NPD, Pak. Ya. Nah, ternyata setelah kita buat lagi NPD, mau buat NPD lagi menunjuk data kontrak, dia nggak muncul, Pak. Nggak bisa buat NPD lagi. Ya. Kejadian itu di tempat Bapak. Sebetulnya tempat lain, Pak. Ada yang nanya sama saya. Tolong sampaikan sama Pak Gagat. Sama saya nggak ada, Pak. Udah saya wanti-wanti. Ya, Mana tahu kejadian, Pak. Iya, Pak. Itu nanti masih coba saya cari jalannya supaya kalau sama STS tadi kalau itu bisa berpengaruh sampai ke NPD jika menggunakan kontrak. Iya, Pak. Kalau sama Ya. saya sih, Pak, yang ini, yang STS pengembalian tahun yang lalu, katanya kan di BKU-nya belum muncul itu, Pak, saldo awalnya. Sudah tuh? BKU SKPD-nya, Pak. Udah muncul, Pak? Muncul. Iya, Pak. Sampai semalam belum muncul, Pak. Soalnya Belum hari itu saya muncul. buat, nggak bisa buat TBP. Katanya sekarang udah bisa buat TBP, tapi belum coba sih, Pak. Masukannya kan di menu yang STS tuh pilih tahun lalu itu. Iya, Pak. Cuman hari itu saya buat, permasalahannya SKPD-nya nggak bisa buat TBP. Akhirnya saya minta hapus sama Bu Erpina kan. Dihapus, baru bisa buat TBP. Jadi sekarang itu belum saya buat. Makanya BKU Pemda saya... Padahal yang tahun lalu kan? Iya, Pak. Makanya BKU Pemda saya sampai saat ini tinggal itulah biar klop sampai bulan 9-nya kan. Katanya sih di BKU ini kan maunya ada saldo awalnya di BKU ininya, Pak, SKPD-nya. Halo, Pak. Siap. Mintanya itu, Pak. Sama saat ini itu aja lah, Pak. Oh, satu lagi, Pak. Sudah dikirim ke Bu Ervina ya? Satu lagi, Pak. Register STS bisa nggak, Pak, dibuat ranknya itu sampai 1 tahun, Pak?
STS-nya apa itu? Bukan Pendapatan. STS, register SP2D. Rentnya setahun. Iya, Pak. Soalnya BPK kadang-kadang mintanya global setahun. Ini kan dibatasi saya tengok sampai 31 hari. Iya, soalnya kan transaksinya Bapak banyak. Kan nanti bisa mengeluarkan uang kertas satu ren. Tapi memang bisa sih kita kali, Pak, dikonversi ke Excel dulu kan. Nah, terus Coba baru Pak. disambung. Iya. Satu lagi. Udah pintar gitu loh. Satu lagi, Pak. Saya kan udah buat BKU Pemda ini. Cuman hasil tampilannya kan berbentuk Excel. Pertama, susunan tanggalnya itu Pak masih belum urut. Ya. Dia itu pengeluaran dulu, baru penerimaan. Maunya ya per tanggal lah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Untuk sementara itu dulu Pak. Itu. Nanti mikir-mikir dulu Pak. Apa yang mau ditanya lagi? Terima kasih Pak Gagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, mau bertanya lagi, Pak? Yang mana itu? Silakan Bu Aprianti. Ya, Pak, di SP2D online itu, waktu kita verifikasi SP2D, itu nomornya nggak urut ya, Pak? Tanggalnya juga nggak urut, bolak-balik gitu. Nomor apa, Bu? Nomor tanggal SP2D-nya, Pak. Jadi kan kalau kita mau verifikasi SP2D online itu, kita pilih kecamatan apa. Tapi dia bulannya itu nggak urut gitu, Pak. Kalau nggak salah saya waktu pertama saya... Nggak urutnya itu pada saat di laporannya atau pada saat verifikasinya? Pada saat verifikasi. Verifikasi kan satu-satu, Bu. Maksudnya di daftar yang mau diverifikasi tadi itu nggak urut. Biasanya kan Pak, tanggalnya yang tanggal terakhir hari ini di atas gitu kan. Kalau ini acak gitu Pak. Jadi kita harus pilih nomor SP2D dulu baru ketemu gitu. Baru bisa di kode ini Pak. Berdasarkan kode SP2D online. Berdasarkan masih urutannya kan masih berdasarkan ini kalau nggak salah. Kode rekening SKPD-nya. Kan biasanya dipanggil per SKPD, Pak. Dipanggil per SKPD, tapi dia nggak urut gitu. Acak, nanti bisa-bisa yang bulan 2 di sheet nomor 4, nggak urut di situ, Pak. Boleh nggak Pak, misalnya tanggal yang kita mau posting terakhir, kalau bisa di atas gitu. Jadi mencarinya yang terbaru yang di atas. Iya. Ya Pak, saya setuju juga itu Pak. Saja Pak, makasih Pak. Ya Bu ya. Satu lagi Pak Gagat, ke SP2D online-nya untuk GU-nya kira-kira kapan meluncur Pak? Nunggu Bang Astar online dulu. Aduh, Astar dekat Pak sama BPD-nya Pak. Saya ini yang jauh. Tapi jauh dari perilakunya Pak. Halo Pak? Jauh dari perilakunya. Jangan buka kartu dong Pak. Aduh. Oke, setengah hatinya tuh Pak. Yang lain mungkin teman-teman, Mbak Juliana dari Aceh Timur ya. Silakan kalau misalnya mau bertanya. Boleh, izin Pak Gagat. Bang Astar. Gantian dulu Bang, Mbak Juliana dari Aceh Timur dulu Bang, gantian dulu bentar. Lanjut. Oh ya, izin Pak. Ya Pak Yuli. Terima kasih Pak Astar, Pak Gagat. Ya. Pak mau nanya tentang data kontrak boleh Pak ya? Ya.
Nanti kalau misal ada yang bisa, nggak harus saya jawab ya. Bang Astar juga boleh tuh jawab. Pak, Ya. Bang misalnya Hardani nanti data kontrak. kontrak, Pak, misalnya di awal OPD ada menginput terminnya 2 kali. Ketika mau ternyata sekali terminnya langsung 100%. Itu boleh dibuat BAKP-nya 2 kali atau mesti lapor ke Bapak, Pak, untuk dirubah data kontraknya, Pak? 2 kali, Bu. BAKP-nya 2 kali, habis itu langsung BAST gitu aja boleh, Pak? Ya, SP2D-nya juga 2 itu. Oh, berarti harus 2 gitu, Pak? Iya, harus per termin kayaknya. Oh, kalau langsung 100 gitu, Pak, berarti dirubah data kontrak awalnya, Pak? Kalau kita buat Misalnya Ibu kan 2 termin. Pak, Terus awalnya. orangnya ini nagihnya di terakhir ditagih bareng gitu. Nah, Heeh. ya sudah Ibu buat BAKP 1, buatkan SPP, buat BAKP 2, BAST, buatkan PP. Jadi SPP-nya Kebetulan 2. kan, Pak, kebetulan langsung 100 realisasi fisiknya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan Dua harus muka. dipenuhi. Kan kontraknya itu kan, namanya kontrak itu kan janji. Itu. Maka janji tadi itu harus dijalankan di penatausahaan. Nah, kalau dia mau 100 semua, ya sudah, buatkan 2 kali pembayaran. Meskipun waktunya bersamaan. Apa? Kan bagi kontraktor kan yang penting jumlahnya. Iya, tapi datanya udah sekali gitu, Pak. Fisiknya, laporan fisiknya sekali langsung 100. Nggak apa-apa, tetap harus 2. Buatnya langsung 2, Pak. Kalau misalnya kemarin saya tes kan, Pak, BAKP-nya 2, langsung BAST gitu nggak boleh, Pak? Ya, itu kalau 1 BAKP itu 1 SPP, Bu. Berarti kan Ibu 2 SPP, 2 SP2D. Sama aja. Kalau yang swakelola gimana, Pak? Data kontrak swakelola. Swakelola tipe berapa, Bu? Tipe 1 misal rata-rata tipe 3 atau tipe 4. Karena kan swakelola kan dia uang duluan, Pak. Belum realisasi dia. Jadi waktu input data kontraknya itu gimana, Pak? Swakelola nggak usah lah, Bu. Nggak usah dimasukin lah data kontrak. Oh, LS biasa aja, Pak? Ya. Lagi, Pak, ya, mau tanya. Laporan penutupan kas, Pak. Kenapa muncul angkanya minus, Pak? Yang bulan apa, Bu? Misalnya bulan 4 gitu, Pak. Bendahara input dari bulan Januari, Februari, Maret gitu. Dia muncul Pak, nilai UP-nya aja, Pak, minus-minus gitu. Itu kenapa ya, Pak? Soalnya penutupan kas adanya di Desember. Bulanan ada juga ya, Pak? Mau bulanan? Bisa ditunjukin nggak? Ini Pak, kami pernah cash begitu Pak. Oh, iya. Itu Pak, ada SKPD kami di tahun lalu, dia itu kan SP2D seumpama masuknya di tanggal 12 Januari. Dia buat TBP-nya itu sudah mulai dari tanggal 1 Januari. Terakhirnya nggak tercover dia, Bu. Oh, iya. Mundurnya kebablasan itu. TBP-nya dia input sesuai tanggal transaksi asli, Pak, ya? Nggak sesuai sama tanggal pencairan UPGU-nya gitu, Pak, ya? Iya, Bu. Mundur dia, Pak, ya? Itu menyebabkan minus. Nah, nanti saya kunci aja deh itu. Iya. Iya, Pak, dikunci aja tuh, Pak. Kalau BKU, Pak, misalnya OPD kan cetak BKU gitu, Pak. Nilai saldo akhirnya itu, Pak, nampaknya munculnya angka saldo UP. Di realisasi misalnya kita cetak BKU, saldo lalu itu penerimaan, pengeluarannya kosong. Itu kenapa, Pak? Memang gitu, BKU SKPD. Rata-rata kalau SKPD menyampaikan BKU, kalau dari SPD tampilannya gitu, Pak. Jadi waktu saldo akhirnya itu nampak saldonya itu muncul angka uangnya gede gitu.
Padahal kan ada pengeluaran dia, input TBP. Akhirnya tidak sama dengan transaksinya, Bu. Iya Pak, nggak sesuai dengan sebenarnya kan sisa BKU itu seharusnya pada tanggal misalnya cetak 16 September ada sisa BKU sebenarnya tinggal 2 juta uangnya dari rekening korannya sama gitu seharusnya. Tapi kalau cetak di SPD itu nampak nilai UP-nya gede, misalnya UP 200 juta muncul saldonya itu 200 juta gitu Pak. Jadi mesti kita edit lagi nilainya gitu, nggak bisa kita ambil langsung dari SPD Pak, BKU-nya cetak dari situ. Maksudnya diedit gimana, Bu? Iya supaya angka sisa BKU-nya nggak muncul gitu, 200 juta sisa saldonya. Karena kan kalau kami kan Pak, kalau pengajuan TU, kami mau suruh sampaikan BKU, jadi nampak saldo di BKU tuh uangnya berapa. Jadi dia memang nggak cukup uangnya, jadi minta TU gitu Pak. Tapi kalau kita print dari SPD, kendalanya itu Pak, munculnya kan di saldo BKU-nya muncul uangnya banyak gitu. Mungkin ada yang tahu kenapa. Aku malah enggak paham gitu. Kenapa begitu? Apa itu di semua SKPD itu? Enggak Pak, memang saya coba juga gitu Pak. Memang dia waktu cetak BKU di saldo lalunya itu Pak cuma penerimaan aja, pengeluarannya kosong dia Pak. Ya, itu terjadi Nggak di pindah. semua SKPD atau di SKPD 1? Satu SKPD misalnya gitu begitu. Kalau di BKU Kuasa BUD juga gitu Pak. BKU penerimaan nih Bu. Pengeluaran Pak. Oh, iya pengeluaran Mas. Oh, penerimaan itu maksudnya penerimaan pendapatan ya Pak? Iya. Penerimaan pendapatan. Waktu pengeluarannya di saldo bulan lalunya gitu. Bukan, Jadi kan Bu. Kalau BKU penerimaan itu di modul pendapatan. Waktu kita cetak kan ada penerimaan pengeluaran Pak. Oh, itu berarti Membuat setoran kas itu Pak. Uang UP Buku bukan. gasnya. Ini bendara penerimaan apa bendara pengeluaran, Bu? Pengeluaran Pak. Pengeluaran, Pak. Kuasa BUD juga cetak BKU gitu kan. Jadi di pengeluarannya itu kosong. Penerimaan, pengeluaran. Jadi dia pindah. Jadi angka saldo akhirnya nampak besar gitu dia Pak. Kalau 200 juta, 200 juta. Mana Pak Asir? Kalau di pengeluarannya Pak, SP2D-nya berarti nggak muncul ya? Di BKU pengeluarannya Bu. Iya yang lalunya Pak. Tapi untuk yang saat ininya dia ada pengeluarannya. Tapi waktu yang lalunya itu nggak ada, kosong. Jadi dia kan misalnya di penerimaan itu 200 juta di yang lalunya. Pengeluarannya kosong. Jadi sisa saldonya 200 juta. Jadi dia waktu yang di bawahnya yang bulan ini ada penerimaan pengeluarannya. Jadi waktu di akhirnya nampak dia saldonya 200 juta gitu Pak. Ya. Maksudnya supaya jangan nampak sisa saldonya itu ada nampak uang 200 juta gitu Pak. Paham nggak ya Pak? Di saldo awal bulan berikutnya kan maksudnya Bu? Jadi kan dia ngalir ke berikutnya. Yang lalu itu ngalir ke berikutnya. Kalau nggak salah ngalir kok Bu. Berarti itu kenapa ya di Aceh Timur nggak ngalir Pak ya? Nah, itu satu SKPD aja atau semua, Bu? Semua Pak, kuasa BUD pun saya tes coba cetak BKU gitu juga Pak. OPD juga kalau nyampaikan BKU melalui SPD juga gitu juga tampilannya Pak. Bu, bikinnya BKU per SKPD atau gimana, Bu? Atau per bulan? SKPD per bulan dia kan BKU Pak, yang per bulan yang tanggal saat ini gitu. Selama ini tuh belum ada yang kayak begitu. Jadi saya bagusnya gimana Bu? Ya Pak. Bagusnya menurut Ibu gimana dibuat Bu? Kalau BKU kan Pak Asir seharusnya kalau di mindah dia penerimaan pengeluarannya ada isi saldonya, jadi penerimaan mengurangi pengeluaran, bukan begitu dia?
Kalau saya sih sudah cocok yang seperti ini, Bu. Soalnya dia di saldo awalnya itu yang ditunjukkan cuma saldo kas di kas daerahnya atau saldo kas di bendara pengeluarannya, Bu. Baru dilanjut dengan ini penerimaan pengeluarannya. Oh, itu saldo awal. Jadi kan di akhirnya muncul angka saldo 200 juta itu nggak ada masalah gitu, Pak. Biasanya angka UP-nya tetap muncul di saldo akhir tuh nampak dia ada uang 200 juta tetap misalnya uang UP-nya. Bu, coba nanti dicek Bu di buku pembantu bank di SKPD-nya. Di situ kan nampak tuh. Itu biasanya itu penyebabnya itu karena input TBP itu, Bu. Input TBP-nya itu dia input TBP itu ketika mau ngajukan GU baru dia input. Bulan sebelumnya itu nggak diinputnya. Pas dia terima tuh nggak langsung diinput. Itu makanya saldonya banyak. Saldo selisih saldo bulan lalu sama saldo bulan ini ya, Bu? Iya. Oh, gini tuh, Bu. Case-nya Iya. biasanya begini. Mungkin dia sudah buat BKU untuk bulan ini, ya kan? Dia Ya. buat BKU untuk bulan 9. Ya. Nah, habis dia buat BKU, di bulan 10, dia buat TBP lagi untuk bulan 9. Akhirnya jadi selisih, Bu. Harusnya BKU-nya dihapus saja buat ulang, Bu. Mulai dari nol lagi, Pak, gitu ya? Iya, biasanya kan SKPD itu mau nih, Bu. Semacam SPJ fungsional tuh. Akhir bulan dia sudah buat SPJ fungsional. Semacam bulan 8 dia udah buat SPJ fungsional. Tahu-tahu ya kebiasaan SKPD kan pas mau GU baru input TBP. Ada TBP-nya lompat lagi ke bulan ke belakang. Jadinya yang udah tersimpan, udah kita buat, dia nggak terekam. Memang Kalau saya TBP memang tanggalnya tanggal kwitansi realnya Pak ya? Iya, kalau kami Bu, tanggal TBP itu sama dengan tanggal kwitansi real. Iya. Makanya kan jadinya kan dia mundur-mundur ke belakang, mana yang dia belum pertanggungjawabkan dia GU kapan dia selanjutnya ya? Iya Bu, kasusnya begitu itu Bu. Kebanyakan dia buat lagi, sudah buat BKU atau sudah buat SPJ fungsional untuk bulan itu kan udah di close seharusnya. Terus dia buat TBP lagi, dengan mundur. Akhirnya pas saldo awal yang baru lagi dia akan selisih sama yang ini. Kalau saran saya hapus saja Bu, SPJ fungsional itu buat ulang. Baiklah Pak. Ya Pak. Jadi nanti misalnya coba nanti saya mau cetak ini Excel-nya agak-agak jaringannya agak-agak lambat, mau kasih nampak langsung nampak bentuk BKU-nya gimana. Nanti bisa saya japri aja ya Pak ya, Pak Asir, izin. Jadi Bu, kalau menurut Ya. saya itu karena pengaruh waktu input saya Bu, waktu input TBP. Jadi kalau TBP itu inputannya tuh lambat, melampaui bulan kita menerima GU, itu dia akan ngaruh tuh Bu ke realisasi di akhlak, ngaruh. Itu makanya terbaca saldonya banyak di Ibu. Merubah kebiasaan SKPD itu kan Pak Ardani. Bagaimana Pak? Merubah kebiasaan SKPD, jangan pas GU baru input TBP. Oh. Ya. Memang Ya, itu. yang enak begitu. Ya. Pak Gagat di Buleleng yang banyak kayak gitu Kalau, Pak Gagat. Kalau TBP-nya gantung-gantung nanti UP-nya ini Pak nggak cukup. Yang udah
verifikasi misalnya TBP-nya mau ngampa. Kalau gantung-gantung TBP-nya nanti nggak cukup dia meng-GU. Ya mungkin ada uangnya bendahara katut juga. Kaya bendaharanya itu, Pak. Benaran lagi Pak. Jadi pada prinsipnya seperti yang dijelaskan Pak Asep sama Mas Adani tadi itu ini Bu. Kalau memang BKU, SKPD atau BKU di BUD tadi itu kok tidak cocok gitu. Ya, biasanya tadi itu karena ada transaksi mundur. Nah, kalau ada transaksi mundur, sebaiknya ya dihapus lagi, biasanya bikin baru setelah inputan tadi selesai. Jadi tes aja gitu. Kalau inputannya udah selesai, habis dicek cocok nggak sama buku kasnya. Kalau cocok ya udah. Baiklah Pak, siap. Dicoba Pak nanti. Oke. Katanya Bu Yuni mau ke Medan. Ke Medan. Ke Medan udah ya Pak Asta? Udah pernah Pak, jumpa. Ketemu Pak Gagat ya belum? Nastar sekarang nggak mau undang saya, Bu. Kalau SPDRI masih melalui Bapak, Pak. Katanya itu dari BKPSDM sedang ngatur jadwal ke Kemendagri, Pak. Kami BKPSDM yang ngatur jadwalnya, Pak, kalau berangkat. Sekarang daerah-daerah sulit anggaran SPPD, Pak. Kan udah jadi 8 juta sekarang ke Jakarta. Pak Gagat, Astar nggak mau ngundang lagi, udah full dia pakai SIPD, Pak. Iya. Iya kan, Sagung? Awas Bang ya. Ya, mungkin berikutnya dari teman-teman dari Aceh Aceh Barat ya. Ada yang ingin bertanya tadi, ada raise hand. Silakan. Silakan, Bang. Ya, ini saya Reni dari BPKD Aceh Barat. Mau nanya ini, Pak. Saya kan ada buka di aklabnya tuh Pak, di LRA pendapatannya ada beberapa SKPK tuh tidak sama dengan LRA perurusannya Pak untuk pendapatannya. Itu gimana ya Pak? Pendapatannya sudah divalidasi semua, Bu? Udah. Cuma tuh lah ada beberapa SKPK yang berbeda Pak. Itu apa ya Pak kira-kira masalahnya? Anda pakai jurnal umum nggak, Bu? Enggak, kita nggak pakai jurnal umum. Pendapatannya. Tapi di LRA SKPD-nya udah muncul. Udah oke. Cuma Di tuh LRA konsolidasian? Ya kita buka LRA untuk perurusannya Pak. Ada yang beberapa LRA konsolidasian biasa. Angka besar keseluruhannya pun tidak sama. Nggak sama dengan mana, Bu? Dengan LRA SAP, Pak. Berbeda dengan kalau kita buka LRA perurusannya, Pak. Tulis pendapatan aja. Iya. Banyak, Bu. Di sini kan saya lihat ada 2 SKPK, Pak, yang nggak sama. SKPK apa itu? BPKD dengan Dinas Pertanian, Pak. Selisihnya itu sama dengan belanja pendapatan transfer nggak? Oh, tidak saya lihat pula pokok yang saya lihat berbeda aja Pak, angka besarnya aja. Ya. Kalau saya takutnya kalau yang belanja transfer tadi itu belum dilakukan verifikasi oleh PPK-nya, PPK SKPD BPKD. Enggak Pak, bukan kalau untuk verifikasi saya lihat di sini udah terverifikasi semua Pak. Terus validasinya BUD? Validasi BUD. Di sini angkanya Pak lebih besar perurusannya Pak.
Hah? Besar perusahaan. Iya Pak, lebih besar perusahaannya Pak. Belanjanya enggak, Bu? Bukan belanjanya Pak, pendapatannya Pak. Iya, enggak, maksud saya tanya itu. Belanjanya enggak masalah. Kalau untuk sisi belanjanya pas Pak. Itu di BPK di keuangan sama di apa, Bu? Di LRA SAP dengan LRA perurusannya yang beda Pak. Lebih besar Ya. LRA perurusannya kalau kita lihat per Ya, dinas. enggak. Maksud saya itu Maksudnya? di SKPK apa? Di SKPK BPKD dengan Dinas Pertanian Pak. Di dinas lainnya enggak masalah. Sama semua Pak. Dinas lain. Kebetulan 2 dinas itu aja yang tidak sama Pak. Kalau di pertanian apa, Bu? Retribusi? Iya, retribusi Pak. Jurnalnya ada, Bu? Oh. Coba Ibu jurnalnya unapprove ulang. Oh, iya Pak. Kita ulang Pak ya. Kita Jangan dihapus. Iya. Di unapprove, di-approve ulang Di aja. unapprove, Betul. approve. Iya. Iya Pak. Jadi coba dulu. Saya coba dulu. Terima kasih Pak. Saya takutnya pas ada updatean sistem itu jadi terbaca 2 kali. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Kayu luas, Pak, oke, satu kayu lagi luas. pertanyaan Pak. Ya. Ini Pak, Gimana? kami ada baru ketahuan nih, ada OPD yang salah TBP Pak. Tapi Salah udah TBP. transaksinya TBP-nya udah sampai mau 200-an Pak. Salah ambil kode rekening itu Pak. Gimana ya Pak? Maksudnya sudah dikeukan, Bu? Udah di TBP-nya, iya. Tapi salah ambil kode rekening belanja. Koreksi Iya, enggak. Untuk menghapusnya gimana ya Pak? TBP-nya itu sudah dikeukan atau belum? Sudah Pak. Itu transaksi bulan apa, Bu? Bulan? Ya. Bulan Juli Pak. Ya udah, Bu. Ibu koreksi belanja aja di TBP-nya itu. Koreksi belanja dari mana tuh Pak? Dari menu apa ya Dari Pak? akunnya bendaharanya masing-masing. Nanti di Tapi di jurnalnya harus di-unapprove dulu, ya, Bu. Astar tahu itu Pak Gagat. Ya, Astar aja, Astar. Ayo, jelasin dah. Ya, baik Mbak, nanti modulnya nanti saya share di grup Telegram bisa? Boleh ya. Aja Bang. Ya. Aman tuh Mbak. Berikutnya dari Makasih ya, Mas. Ya, berikutnya dari Gaya Lewis, silakan. Di unmute Bang. Iya. Silakan Bang. Udah Pak. Ayo luas. Baik Pak. Dingin apa panas? Masuk. Kopi Pak. Pak. Ya, dari Gaya Luas Pak, dengan Pak Amir Pak. Ya. Kayu luas. Ini ada dingin? dingin Pak. Ayo. Dingin Pak jam segini. Ya. Tinggal Ada ngopi ini. aja. Ya Pak, ya Pak. Ada 2 ini Pak, masalah penginputan nih Pak, inputan data kontrak Pak. Di data kontrak awal Pak 30% dan termin Pak. Itu yang sudah diinput Pak. Tanpa retensi Pak, apakah ini bermasalah nanti Pak nih? Hitungan retensi sebab nominal jumlah kontrak udah terinput Pak.
dari jumlah kontrak itu 3 terminnya Pak, Ya. tanpa retensi. Apakah bermasalah Pak itu? Enggak, udah benar. Iya Pak. Ini saya jelaskan ya Bapak Ibu ya tentang retensi ya. Ah, Untuk semua ini, karena di daerah-daerah itu salah kaprah. Retensi itu tidak boleh mengurangi pembayaran. iya Pak. Jadi harus dibayar tetap 100%. Jika pekerjaannya memang selesai. Nah, retensi itu kontraktornya atau penyedia barang jasanya menyerahkan jaminan. Namanya jaminan retensi. Jadi bukan uangnya kontraktor ditahan. Menyerahkan jaminan. Jaminannya itu bisa berupa deposito, sertifikat deposito, bisa surat berharga, apa. Kemudian dicatatlah itu di transaksi non-anggaran. Yaitu penerimaan jaminan pekerjaan. Itu sifatnya adalah hutang atau jaminan. Posisinya itu di liabilities. Jadi memang tidak diperkenankan sebenarnya untuk menahan uangnya kontraktor itu. Meskipun ada retensi, katakanlah retensinya 3%, 5%, itu bukan termin terakhir itu ditahan 5% loh, tetap harus dibayar. Tapi pembayarannya tadi, pelunasan tadi itu setelah yang bersangkutan kontraktornya tadi itu menyerahkan jaminan retensi. Iya, jaminan retensi ya. Iya. Karena banyak daerah yang kemudian pembayaran terakhirnya ditahan 5%. Wah, itu repot jurnalnya itu. Nah, nanti tahun depan bayarnya pakai apa tuh? Ini Pak biasanya untuk SKPD Pak dibayarkan jaminan retensinya nih Pak, artinya? Ya dibayarkan gimana sih gimana? Halo Pak? Ya, berarti kan dibayarkan 100% kan, berarti nggak ada masalah. Iya, 100% Pak. Ya. Berarti ya kontraknya sudah betul. Nggak perlu menyebutkan retensi. Retensi itu masalah lain. Berarti tidak masalah di data kontrak di input yang demikian Pak ya, tanpa mengurangi retensi Pak. Sudah betul itu. Oh iya. Retensinya itu bukan uang Pak, bukan uang ditahan, tapi surat berharga diserahkan kepada Pemda oleh kontraktor. Oh iya Pak, dari pihak ketiga Pak ya, dari kontraktor. Ya, betul. Oh, Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini ada yang pertanyaan kedua nih Pak, masalah data input data juga Pak. Untuk data kontrak kan udah di rekanan sudah menginput untuk rencana uang muka dan termin Pak. Kemudian setelah cair uang muka, rekanan menginginkan untuk terminnya 2 kali Pak. Nah ini kan jadinya untuk mengubah data kontrak ini, apakah harus ke kementerian Pak, Kemendagri, atau apakah tidak boleh di user BUD Pak? Ya. Pertama saya sebutkan bahwa yang data kontrak yang dimasukkan di SIPD itu adalah data kontrak yang sudah ditandatangani oleh para pihak di SKPD. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya kalau memang sudah ditandatangani mau merubah termin, ya berarti harus melalui adendum. Itu kesepakatan bersama. Adendum termin pembayaran ya Pak? Iya. Tapi nggak bisa karena keinginan, Pak aku 2 kali aja, Pak aku 3 kali aja. Nah, begitu kejadiannya Pak. Rekanan kan menginginkan begitu. Buat aja semuanya Pak, 4. Biasanya kan dari SKPD kan. Itu harus namanya perikatan atau perjanjian kontrak tadi itu tidak bisa diubah-ubah kecuali ada kondisinya yang menyebabkan kontrak tadi itu berubah. Misalnya, wah tuh hujan deras, terus bangunan yang sudah itu kena force majeure lah gitu. Nah ini kan masalahnya Pak. Ini masalahnya Pak, ini pemahaman pihak ketiganya Pak, kontraktornya nih Pak. Nah pihak dinas kan menanyakan untuk pengisian data awalnya kan, apakah terminnya 2 kali atau bagaimana?
Nah, pemahamannya sama yang sebelum masuk ke SPD, Pak. Sebelum ada input data ke aplikasi SPD begitu, Pak. Nah, setelah jalan dengan kontrak yang besar, Pak, kewalahan, Pak, pihak ketiganya. Nah, begitu, Pak, ini. Nah, Ya. kami kan konsultasi sama orang BUD, Pak, biasanya, Pak. Nah, kan orang BUD mengarahkan coba dihubungi ke kementerian begitu, Pak. Maksud kami apa tidak boleh user BUD yang mengubah itu gitu maksudnya, Pak? Enggak ada hubungannya BUD dengan kontrak. Gitu, Pak. Kontrak itu urusannya SKPD. Jadi kalau mau dirubah ya SKPD yang merubah dari akunnya PPTK dan PPKOM itu. Oh, ini biasanya begini, Pak. Biasanya kan konsultasi kami ke BUD, ke kementerian, udah ada pernah sekali, Pak. Jadi diusul ke kementerian, itu pun butuh 7 hari juga, Pak. Jadi kan untuk jadinya menghambat realisasi jadinya kan, Pak. Enggak. Kalau inputannya yang salah, memang Pak. kami yang mengedit. Tapi kalau memang itu kehendak dari SKPD merubah karena sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga, ya pakai modul addendum itu. Ya addendum kan bisa itu. Di addendum, Pak ya. Jadi itu pencairannya Ya gimana? tadi Mas siapa tadi yang menjelaskan addendum? Mas Tuah itu. Ya, dari Mas Tuah, Pak ya. Ya, Mas Tuah Ardhani itu. Coba jelasin, Mas. Dani. Ya. Itu ditanya Pak Gagat. Ya. Jelasin addendum itu ke teman-teman kayu luas. Iya. Ya, jadi saya kembali ke apa, Pak, ke retensi dulu, Pak ya. Jadi seperti yang Pak Gagat sampaikan, retensi itu dia tidak merubah pembayaran 100%. Retensi itu artinya tuh jaminan pemeliharaan. Iya. Jadi jaminan pemeliharaan itu bisa berupa asuransi, bisa berupa dari bank. Dari bank, iya. Itu jaminan, Pak. Ya, masa pemeliharaan telah berakhir, baru dicairkan. Yang aslinya diserahkan ke PA tuh. Jadi ditahan oleh dinas tuh. Iya. Kalau untuk terkait addendum itu betul. Jadi addendum itu kan ada 2 sifat tuh. Iya. Berubah atau tidak. Jadi kalau terkait masalah tahapan pembayaran, itu artinya kan addendum dia tidak merubah substansi, yang merubah itu hanya jumlah termen. Dan itu memang harus ada addendum. Karena pembayaran mau termen 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kan udah terikat di pengadaan tuh, di KAK udah ada, di udah diterikat di kontrak, Pak ya, perjanjian kontrak. Ya, ketika semua dokumen yang tergabung dalam kontrak itu dari tahap pengadaan sampai ke kontrak itu berubah, dia memang harus diaddendum, Pak. Iya. Cuman kalau di sistem tuh, kalau misalnya yang di sistem itu yang bisa kita lakukan tanpa addendum itu misalnya gini, Pak. Bapak ada uang muka nih, termennya 3 kali nih. 3 kali. Yang bisa berubah tuh hanya besarannya. Iya. Besaran kita Bapak 10. Oh, ternyata pas pengukurannya tuh di termen ke-1 bisa dibayarkan lebih, tapi dia tidak bisa melampaui termen kedua lebihnya, Pak. Ya, mungkin nanti kalau bagusnya disimulasikan aja, Pak. Maksudnya gini, Ardhani, boleh nggak itu kalau seumpama di ikatan kontrak pertama dia itu terminnya 2, ya kan? Kemungkinan pihak ketiganya ini merasa kuat lah ada modalnya. Tahu-tahu seiring perjalanan modalnya nggak kuat, bisa nggak dia addendum itu jadi 3 termin? Tidak bisa, Bang. Itulah maksudnya, Bang. Ini maksudnya untuk yang pertanyaan Bapak yang tadi lah, untuk masuk pertanyaan gaya luas tadi, Pak. Itulah untuk tahapan di SIPD-nya bagaimana, Pak, kira-kira itu, Pak? Kami pernah tanyakan ke BUD kabupatennya, suruh hubungi ke kementerian, Pak. Ya, ke kementerian kan ke saya itu, Pak.
pasti saya tanya dulu. Lah itu bikin kontraknya awalnya itu serius atau enggak? Iya, ini kesalahannya kan untuk kontrak awal, Pak. Rekanan pun menganggap mampu nih, Pak. 2 kali menarik begitu nih. Setelah jalan buat palahan, Pak. Iya, Pak. Itu kalau itu nggak bisa, Pak. Karena ini kemampuan keuangan finansial itu salah satu penilaian dari kualifikasi. Iya. Jadi kalau Pada dia saat nggak tender ya? Perusahaan, Pak ya. ya Pada saat Termasuk, tender. termasuk klasifikasi golongan A, golongan Ya, B, golongan kecil, golongan itu. Jadi penilaian juga. Iya, Pak. penilaian. Iya. Makanya tidak mudah sebenarnya kalau kontrak itu sudah dibuat. Ya hanya kejadian-kejadian yang tertentu aja yang bisa membuatkan adendum tadi itu. Misalnya kalau dari sisi daerah, ternyata uang daerah tidak mencukupi, maka disepakati untuk kontraknya dikurangi. Kalau sepakat kedua belah pihak ya boleh. Tapi kalau tidak sepakat ya tetap jalan, nanti sisanya jadi utang. Nggak semudah ini kontraktornya pingin begini, kontraknya pingin begitu. Nah, itu ini kontrak-kontrakan apa kontrak serius? Kontrak serius, Pak. Cuman kan merasa mampu aja ini kontraknya aturannya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, dari Aceh, menurut saya itu bagusnya nanti dibuat 4 termin aja. Seumpama dia mau cepat, tinggal SP2D-nya aja tambah banyak, itu aja. Iya. SPD jadi 3 atau 4 gitu, Pak ya. Iya, Pak. Dari awalnya bagusnya 3-4 termin aja, Pak. Dari awal, Pak. Ini mas saya udah tercair uang muka nih, Pak, masalahnya. Kalau dari awal inputannya kan bisa di ini, Pak ya. Kalau yang saya simak dari perkataan Hardani, Pak, gini, kalau kita rubah terminnya, itu penilaian di tender awal akan jadi tanda tanya. Penilaian kemampuan keuangan perusahaannya, kenapa tiba-tiba nggak mampu. Jadi pertanyaan nanti, Pak, proses tendernya. Iya, betul. Iya. Kemudian jadi penilaian juga, Pak, apa namanya? Perusahaan juga kan, Pak? Iya, Pak. Bisa bahaya nanti, Pak. Jadi pada dasar pemberian termen itu biasanya tuh PPkom itu dia melihat dari time schedule, Pak. Dan misalnya pekerjaannya 3 bulan nih, dia melihat nih di posisi di bulan tuh di time schedule-nya berapa sih progress visit. Nah, dia lihat tuh di visit itulah batasan termennya. Dan itu kalau terlambat dari target tuh ada teguran, kalau memang betul aja kalau kontrak tuh kalau untuk pembayaran apa kalau berubah dari mekanisme pengadaan tuh memang harus diadendum, Mbak. Pergantian PA itu harus diadendum. Misalnya kontraktornya meninggal itu harus diadendum juga tuh, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak, pemasukannya, Pak. Ya, nanti kalau belajar adendum ke Mas Hadani. Baik, Pak. Kami hubungi, Pak. Kalau ingin kasih, ada Pak. modulnya di saya ada, nanti saya share. Baik, Pak. Di grup, Pak ya? Di obrolan. Kalau untuk adendum, Pak, ya kalau bisa, Pak, untuk nomornya aja, Pak, di ya yang tadi ya. Iya. Nomor. Sibel ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada teman-teman yang lain? Bang Arfan mau nanya, Bang Arfan? Sergei. Pas, oke. Pastor. Ya, Mbak. Mau izin Pak Gagat, boleh nggak cabang bank selain misalnya Bank Aceh, Pak, tampilan di SPM nampil bisa nggak, Pak? Misalnya Bank Mandiri, Pak, kalau banknya itu minta dia cabang apa gitu, Pak. Kalau di SPD kan fiturnya nggak nampak cabangnya, Pak. Bank Mandiri gitu aja. Boleh nggak, Pak Gagat? Ya boleh aja sih, Bu. Karena saya kasih free tag aja ya. Kalau di bank di BPD Aceh Timur, mereka minta dia kalau selain Bank Aceh dia minta ditampilin cabangnya di SPM atau SP2D ya, Pak.
free text. Kami free text diketik sendiri ya, nggak milih ya. Oh iya Pak. Ya, Ya terima kasih Pak. kalau saya ngasih pilihan cabang se Indonesia, Iya Pak, ngetik ngaku. sendiri aja Pak. Bukan Terima kasih bisa Pak. diisi itu, Bu. Perasaan bisa. Biri nanya Iya, lagi boleh. free text. Nah, Silakan dari Nabire. Izin mau nanya, kita kan SP2D-nya masih manual, dicetak terus diantar ke bank. Sedangkan pada saat kita buat register itu tanggalnya itu nggak sesuai dengan rekening koran, proses pencairannya. Jadi akhirnya kita pada saat verifikasi SP2D yang telah diposting bank itu, kan kita milih tanggal sesuai rekening koran. Itu outputnya di mana ya, supaya kita bisa tahu rekapannya begitu. Ini Pak, kalau Bapak masih manual, tidak online ya. Iya. Nah, itu saran saya begini. Jadi verifikasinya Bapak itu lakukan setelah Bapak kirim SP2D-nya ke bank. Jadi verifikasinya ditahan dulu, Pak. Jadi SP2D yang sudah dibuat, dicetak, kirim ke bank, di banknya dicairin, tanggal berapa, baru tanggal verifikasinya disesuaikan dengan cairnya di bank. Itu baru betul. sama BKU-nya sama itunya. Iya betul Pak, itu tugasnya saya harian, menerima rekening koran, baru saya verifikasi setiap SP2D. Ya. Jadi itu, tanggalnya itu nanti Iya, tanggalnya itu disesuaikan dengan tanggalnya keluarnya di bank tadi itu. Iya, itu tanggalnya muncul di BKU ya Pak? Muncul. Oh, siap. Maaf, Pak Terus Kakak. satu lagi Pak, kita kan sering diminta realisasi per sumber dana. Kalau di penganggaran kan sumber dananya jelas. Di penatausahaannya ini kan kita memilah-milahnya agak ribet. Iya. Tidak jelas. Iya. Ya, itu sudah kami buatkan Pak per minggu kemarin ya. Sudah saya buatkan identifikasi atau labeling sumber dana tadi itu di setiap belanja, di setiap SPM. Jadi nanti ini SPM kan dibuat oleh PPK tuh. Nah, PPK SKPD memilih di belanjanya tadi itu sumber dananya apa. Nah, tetapi yang ada di SPM itu hanya bisa memilih yang ada di DPA-nya SKPD sesuai dengan subkegiatannya. Iya. Ya. Nah, itu sumber dananya akan ngalir ke BUD. Di BUD bisa diedit, Pak. Di BUD masih bisa diedit karena saya yakin yang ada di anggaran semua daerah di Indonesia APBD-nya itu sumber dananya juga semi ngawur sebenarnya. Ya nggak cocok gitu sebenarnya. Ya, dengan pendapatannya pun juga nggak cocok. Ada yang cocok itu se-Indonesia itu. Nah, maka nanti filter terakhirnya di BUD, Pak. Di BUD atau kuasa BUD memilihkan sumber dana apa yang nanti akan kebawa kepada laporan per sumber dana tadi. Ya mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini sudah bisa naik. Oh siap Pak. Ya, makasih Pak. Yeah. Izin Pak Gagat. Ya. Izin Pak, ini mungkin terkait yang tadi Pak verifikasi SP2D Pak. Mungkin prakteknya agak berbeda Pak ya. Ini kebetulan saya SP2D belum SP2D online, masih offline Pak. Jadi praktek di sini Pak, ini SP2D itu diverifikasi setelah kami antar H+1 lah Pak. Jadi kami antar SP2D H+1 setelah pembuatan SP2D. Jadi setelah SP2D itu diantar ke bank, itu kami langsung verifikasi Pak. Jadi memang antara BKU BUD sama rekening koran itu akan jadi selisih Pak. Di antaranya bulanan SP2D ya. Ya. Memang mungkin lain prakteknya aja Pak. Mungkin terkait dengan SP2D yang diverifikasi tadi. Kalau di kami tanggal verifikasi itu ya sama juga dengan tanggal SP2D itu kapan diantar ke bank Pak ya. Oh, diantar ke bank. Ya. Kemudian ya sebenarnya
selisih sehari 2 hari sebenarnya sih tidak ada masalah sih dalam hal pemeriksaan ya. Tapi Agak kalau kepingin sama persis ya nunggu dijalankan dulu sama banknya baru ditanggali verifikasinya itu baru sama. siapa? Betul, Pak. Pak Paling Kakak, agak pekerjaannya itu ketika di akhir bulan, Pak ya. Di akhir bulan kita Ya, akhir tahun yang repot. ya, Pak, betul, Pak. Jadi memang Ya, kalau backup bulan itu kalau outstanding itu transaksinya online sih enak, udah biarin aja. ya, Sama. Pak. Ya. maaf Pak Kakak, Ya. apakah sekarang udah memang begitu? Menurut pengalaman saya Pak, di BKU Pemda itu sesuai dengan tanggal SP2D, bukan sesuai dengan tanggal verifikasi Pak. Sebelum verifikasi kan tanggalnya bisa dirubah, Pak. Iya Pak, kita rubah juga di Iya. verifikasi di BKU-nya. Kalau nggak salah dia masih ngikut tanggal SP2D Pak. Lah iya, tanggal SP2D-nya tadi itu dirubah pada saat verifikasi sesuai dengan tanggal verifikasinya. Iya, maksud saya gini Pak, pengalaman saya ya, yang saya lihat, apakah saya salah, itu kan SP2D pamannya tanggal hari ini. Kita antar besok, kita verifikasinya besok. Di BKU Pemdanya tetap tanggal Hari ini. SP2D Pak, bukan tanggal Iya. verifikasi. Nah, kalau Bapak mau verifikasi hari ini, tanggal SP2D-nya diganti tanggal hari ini. Berarti harus diganti SP2D kita Pak ya, tanggalnya. Iya. Kan kalau sebelum diverifikasi bisa diedit, Pak. Oh iya sih Pak. Iya. Izin, Pak. Satu lagi, Pak, terkait kami kebetulan kan juga baru tahun ini, Pak, pakai SIPD, Pak. Ini untuk akhir tahun ini, Pak ya. Jadi mau tanyakan terkait dengan GU yang terakhir, Pak, di akhir tahun nanti, Pak. Kalau di SIPD ini kan memang nihil kan belum ada, Pak ya. Memang nggak ada Pak. Memang nggak ada, Pak ya. Jadi kan untuk akhir tahun nanti, Pak, mekanisme pengembalian UP itu gimana, Pak ya? STS doang. Gimana, Pak? STS UP doang. STS saja, Pak, tanpa dibutuhkan gitu, Pak. Iya, udah selesai. Saldonya Bang di STS kan? Saldo di bendahara. Berarti contohnya begini, Pak. Misalnya ada 200 juta, Pak ya. Ketika di TBP kan itu kan andai kata ada 180 juta. Jadi kan 20 juta itu kan menjadi saldo si UP, Pak ya. Iya. Jadi yang 180 itu apa kita GU-kan lagi nanti atau nggak usah lagi, Pak? Nggak usah. Oke, STS aja Bang. 20 juta itu di STS-kan lagi berarti, Bang ya? Ya, tuntas. Siap. Siap, Bang. Dia realisasinya di SPJ fungsional Bang. Maksud Abang aplikasi lama itu kan? Iya, siap, Bang. Ada rincian belanjanya. Siap, Di SPJ fungsional Bang, lihatnya. Oke, siap, Bang. Ya. Mau meyakinkan lagi. Daripada di STS kan mending dihabiskan, Bang. Iya. Ada rekening kosong ada nih Pak. Siap. Karena itulah Pak kan karena memang ada PR-nya seperti pengembalian STS UP yang melampaui tahun, Pak ya, seperti tahun ini. Antisipasi saldonya telah kembalikan. Jangan ditiru tuh kelakuannya. Ya. Udah Pak, saya Pak. Saya ada juga sih, Pak. Saya ada juga sih, Pak. Saya Pak ngaku. Terima kasih Pak. Ya. Udah kapan lagi ada ini zoom lagi nggak apa-apa, tiap minggu juga nggak apa-apa. Silakan aja. Ya siap. Ini kita Pak Gagat kita selesaikan nanti sampai jam 9 teman-teman ya. Nanti biar Pak Gagat juga bisa istirahat juga. Nanti kita atur lagi waktu untuk teman-teman agar kita bisa Zoom. Jangan lupa diajak teman-teman yang lainnya kalau ingin join silakan aja. Nah ini terakhir tadi katanya ada dari Mbak Sagung tadi ada yang mau bertanya tadi Pak Gagat. Mbak Sagung. Dari Abang
Sagong sudah tidur. Kan dia Udah, waktu Indonesia Ada, bagian masih ada. Pak sudah Sagong selisih silakan 1 Pak jam Sagong. ya. Mbak Udah, Natu, Om. udah terwakilkan itu sama Pak Asir. Apa pula? Permasalahannya Katanya, sama Pak Gagat. katanya lagi di Magelang katanya. Pak Gagat, Bu Eh, Leleng ada masalah tuh Pak Gagat. apa? Kartanya udah rekon sama SKPD, tapi di BKU Pemdanya belum klop juga Pak. Gimana tuh Pak case-nya? BKU. Iya Pak. Hasil Nggak rekon sama tahu. SKPD udah selesai Pak, udah klop angkanya. Tapi di BKU Pemdanya katanya nggak cocok Pak. Terlalu fokus Ya, sama ya. Itu gara-gara Pak Asir, Pak Gagat. Sering diajak ke Yang jurang. itu yang direkon salah rekening koran kali. Nggak tahu. Aku itu. Aku. Pak Nadiro silakan. Belum cek Pak Gagat, belum cek. Itu Pak Asir tuh punya kerjaan. Gagat izin nanya Pak Gagat. Pak Ya. Nadiro dari Magelang. Ya dari Magelang tanya Pak Gagat. Ya. Kemarin kami itu sudah menggunakan yang menu di SIPD siap untuk yang pengembalian kelebihan pendapatan Pak Gagat. Itu untuk yang di aklapnya itu sudah enggak masalah karena pendapatannya itu sudah berkurang. Tapi ketika di penatausahaan yang untuk SPJ fungsional sama BKU-nya kenapa belum berkurang Pak Gagat? Itu di ini ya, di apa? Menu siap 2 ya. Iya, di pengembalian kelebihan pendapatan. Yang tahun berjalan. Iya, Oh, di fungsionalnya belum berkurang. belum. Oh, nanti itu Bu kirim ke saya Bu akunnya apa, rekening apa itu yang belum berkurang. Oh iya. Biar bisa saya lacak. Ini kalau di algoritma yang saya buat sih mestinya berkurang. Oh iya. Rekening pendapatannya atau rekening apanya Pak Gagat? Iya Bu, contoh yang belum masuk itu. Oh iya. Sebentar. Ini siapa, Star? Nanti kami kirimkan ke Pak Gagat Pak. Lewat Mas Astar ya Pak ya? Lapol kirim-kirim lewat Pak Astar itu. Biar dia punya kerjaan Pak. Star, ini yang ngomong siapa, Star? Nadiro lah, Nadiro. Nggak nampak orangnya. Iya, malu dia. Ketutup candi. Pak Asir juga nggak nampak loh. Kalau Pak Asir itu nggak nampak karena ketutupan file. Iya, betul Pak. Ya wes, kita lanjut kapan lagi, terserah mau diagendakan, nanti saya diberitahu aja. Nanti saya Siap. sertakan tim untuk ikut di sini. Siap, Pak Gagat, makasih banyak atas waktunya, kesediaan waktunya untuk teman-teman dari Pemda. Dan kepada teman-teman Pemda, terima kasih atas kehadirannya juga. Next time kita akan buat acara ini seperti lagi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Gagat. Pak. Malam. Ya, Pak Gagat, request saya jangan lupa ya. ya. Fisik Saya amat. juga Pak Gagat. Ya.